Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisanti. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiar Islam semester 3. Saya di sini akan menjelaskan apa itu media edukasi teori. Media edukasi teori itu merupakan persoalan bagaimana orang-orang secara tidak sadar bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan media, seolah media itu manusia. Persamaan teori media dari Revers dan Nurse ini mencoba memperlihatkan bahwa media juga bisa aja berbicara. Media bisa menjadi lawan bicara individu seperti dalam komunikasi interpersonal dan melibatkan dua orang dalam situasi face to face. Pasalnya, teori persamaan media ini mempunyai hubungan paralel dengan psikologi sosial. Philip Simbadol yang sempat mengungkapkan mengenai Not-Miss Syndrome, di mana keberadaan individu tetap dinaik diri dalam mendampingi lingkungan maupun kehidupan sosialnya. Revel dan Nurse mempercayai bahwa manusia merespon secara sosial dan natural terhadap media karena lambat faktor evaluasi. Hal inilah yang mereka katakan sebagai all the brain field be new technologies. Mereka menyatakan bahwa komunikasi otak sudah dikecoh dan mulai terganti dengan adanya teknologi baru, khusus teknologi ini di bidang media. Dalam menggambarkan sederhana, Revel dan Nurse memberikan contoh seperti kita sedang menonton film horor. Seperti pertama kali kita nonton film horor, secara otomatis kita akan mengsugesti diri kita dengan mengatakan ini cuma film. Tapi meskipun dalam pemikiran awalnya kita sudah mensugesti bahwa ini hanya film, tetapi kita tetap akan merespon dengan menonton film itu sampai tuntas. Ketika film itu selesai, maka selesai pula sugesti kita dan ketakutan awalnya ingin kita lenyapkan dengan sugesti tadi juga ikut-ikutan lenyap. Setelah menonton, kita tetap akan merasakan takut dan teringat-ingat dengan apa yang kita tonton. Dari contoh ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa otak kita sudah lama ada old brains dictate oleh new brains, yaitu teknologi. Kritik atas media edukasi teori. Yang pertama, interpersonal distance. Interpersonal distance ini yaitu jarak antara individu dan media akan mempengaruhi perubahan emosi, sikap, dan sugesti dari seorang individu dalam merespon apa yang disampaikan oleh media tersebut. Yang kedua, similarity attention. Menurut Revers, ketika elemen KPI dengan personality like skins, orang akan merespon mesin seolah benda itu punya personality. Yang ketiga, response credibility. Kredibilitas adalah salah satu yang sangat dipengaruhi dalam komunikasi. Seorang yang lebih percaya atau yakin dengan pesan yang disampaikan oleh orang yang memiliki kredibilitas tinggi dibanding dengan yang memiliki kredibilitas rendah. Seperti of skins theory. Sedangkan berbagai isu akan tetapi ketakutan akan menentukan apa individu itu akan mengekspresikan opini-opininya secara terbuka atau tidak. Sejarah lahirnya spiral teori. Yang pertama, teori ini pertama kali dicetus oleh Elisabeth Neumann, ialah adalah ilmuwan politik Jerman. Namanya itu pada tahun 1972 diperkenalkan spiral keheningan sebagai upaya untuk menjelaskan di bagian bagaimana opini publik terbentuk. Elizabeth merumuskan sebuah teori dari hasil penelitian yang dilakukan bertahun-tahun secara intensif tentang pembentukan opini publik. Media mayoritas sendiri akan berfokus pada pandangan ini meremehkan opini pandangannya yang minoritas, membuat minoritas menjadi lebih tidak terlibat dalam komunikasi mereka, yang menyebabkan munculnya spiral komunikasi yang bergerak ke bawah.
Beberapa hal yang perlu kita catat sebagai asumsi ketika muncul berbagai opini di tengah masyarakat dalam kaitan dengan sebuah peristiwa, yakni yang pertama, individu memiliki opini tentang berbagai isu. Yang kedua, media massa dengan bias kekirian, mereka memberikan interpretasi yang salah pada individu-individu yang telah perbedaan yang sebenarnya opini publik pada berbagai isu. Yang ketiga, sebagai akibatnya individu-individu itu mungkin mengira apa yang sesuainya posisi mayoritas sebagai opini suatu kelompok minoritas. Dengan berlalu waktu, maka lebih banyak orang akan percaya pada opini yang tidak didukung oleh media massa itu, dan mereka tidak lagi mengekspektasikan pandangan mereka secara umum karena takut akan terisolasi. Yang keempat, selama waktu tersebut, karena mayoritas yang bisu tetapi diam, ide minoritas mendominasikan diskusi. Alasan mengapa kelompok minoritas memiliki diam dalam mayoritas. Alasan sederhana dalam kasus ini adalah adanya keinginan manusia untuk dapat hidup bersosialisasi dengan masyarakat, namun mempunyai kebutuhan mendasar dengan sebagai makhluk sosial yang butuh interaksi dengan sesamanya. Teori spiral keheningan menyadarkan gagasan pada 3 asumsi dasar dan berdasarkan penjelasan mengenai opini publik sebagai latar belakang, yaitu yang pertama, asumsi pertama, masyarakat yang menyatakan bahwa memiliki kekuasaan terhadap pandangan yang menyimpang dan tidak ingin menyesuaikan pandangan dengan ancaman terisolasi. Yang kedua, perasaan khawatir akan terisolasi menyebabkan individu harus mengukur iklim pendapat sepanjang waktu. Teori ini kebisuan memberikan argumentasi bahwa orang itu selalu bertindak sebagai penilai iklim opini publik. Orang mengetahui pendapat atau pandangan yang mana populer, yang lebih banyak diterima, dan pandangan mana yang tidak banyak diterima orang. Yang ketiga, asumsi ketiga, evaluasi atau opini publik akan mempengaruhi pendapat dan perilaku masyarakat. Teori ini juga mengunjungi sifat yang tidak suka debat dan atau menghindar perdebatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.